Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, apa kabar? Semoga teman-teman masih dalam kondisi yang sehat ya, dan tetap semangat untuk mengikuti perkuliahan secara online. Walaupun kali ini kita sudah memasuki bulan Ramadan. Di video kali ini saya akan mencoba menjelaskan materi di mata kuliah Matematika Pasar Modal. Di pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai bagaimana cara membentuk portofolio optimal dengan menggunakan model Markowitz dan model indeks tunggal. Nah, kira-kira materinya seperti apa? Kita langsung masuk ke slide berikutnya. Sebelum kita masuk mengenai bagaimana cara membentuk portofolio baik dengan model Markowitz maupun model indeks tunggal, kita akan mereview dulu materi yang sudah kita bahas di pertemuan sebelumnya. Kemarin itu kan teman-teman sudah tahu ya apa itu portofolio efisien maupun portofolio yang optimal, di mana kedua portofolio ini kan ada tahapannya gitu ya, di mana portofolio itu kan merupakan sekumpulan dari sekuritas atau aktiva atau saham yang dimiliki investor, di mana si investor tersebut itu melakukan diversifikasi atau penggabungan dari sekuritas-sekuritas yang dia miliki dengan preferensi atau dengan kecenderungan dia terhadap dua hal, yakni imbal hasil dan resiko dalam berinvestasi gitu ya. Karena ketika seorang investor itu akan melakukan kegiatan investasi, maka kan yang dipertimbangkan itu kan ada dua hal ya teman-teman ya. Yang pertama adalah imbal hasil yang pastinya ingin yang maksimal, yang kedua adalah resiko yang sekecil-kecilnya gitu ya. Nah, selanjutnya yang perlu teman-teman tahu bahwa portofolio efisien yang dibentuk oleh investor tersebut itu belum merupakan portofolio yang optimal, di mana portofolio yang efisien itu kan merupakan portofolio yang baik tetapi bukan yang terbaik, di mana portofolio efisien itu juga itu hanya memiliki satu faktor yang baik, yakni faktor return ekspektasi ataupun faktor resikonya. Jadi salah satunya itu yang diharapkan gitu. Misalkan returnnya yang maksimal tetapi ternyata resikonya juga gede, atau misalkan resikonya yang minimal tetapi ternyata return yang diharapkan atau yang diperoleh itu kecil juga gitu. Itu berarti portofolio efisien tersebut belum yang terbaik gitu. Nah, selanjutnya kan dalam tahapan ketika seseorang atau investor tersebut membentuk portofolio efisien, itu kan lanjut ke portofolio optimal, di mana pembentukan portofolio yang optimal itu kan tergantung dari preferensi masing-masing investor terhadap resiko. Kalau misalkan dia suka resiko, maka otomatis dia akan mencari portofolio yang mendapatkan return atau imbal hasil yang besar gitu ya. Begitu juga ketika dia merupakan risk averse atau penghindar resiko, otomatis dia mencari portofolio yang resikonya rendah tetapi juga returnnya itu optimal gitu. Nah, di sini portofolio optimal itu merupakan portofolio dengan kombinasi return, ekspektasi dan resiko yang terbaik. Nah, di sini penentuan portofolio optimal itu bisa dilakukan dengan dua model. Yang pertama adalah Markowitz dan yang kedua adalah model indeks tunggal yang akan kita bahas di pertemuan kali ini. Itu ya jelas ya. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke topik yang pertama, yakni pembentukan portofolio optimal dengan model Markowitz. Topik pertama yang akan kita bahas di pertemuan kali ini adalah tentang portofolio optimal model Markowitz. Yang teman-teman perlu tahu bahwa model Markowitz ini kan diperkenalkan oleh ahli ekonomi yang bernama William Sharpe itu tahun 1963. Di model ini itu ada 4 asumsi yang perlu dipenuhi teman-teman. Yang pertama adalah waktu yang digunakan hanya satu periode, yang kedua adalah tidak ada biaya transaksi, yang ketiga preferensi investor itu hanya didasarkan pada return ekspektasi atau imbal hasil yang diharapkan, dan resiko dari portofolio yang biasanya kan dilihat dari nilai sigmanya ya atau standar deviasinya. Nah, di sini di model ini itu investor mempunyai fungsi utilitas yang sama. Jadi asumsinya itu fungsi utilitas dari semua investor itu sama, teman-teman. Kemudian asumsi yang keempat itu adalah tidak ada pinjaman dan simpanan bebas resiko. Itu adalah asumsi-asumsi yang perlu dipenuhi di model Markowitz. Jelas ya? Nah, selanjutnya di sini ini ada kurva indifferent ya teman-teman ya. Kita sudah membahas kurva indifferent di pertemuan kemarin, di mana kurva indifferent itu
menggambarkan sekumpulan portofolio yang berada di efisien set. Ini adalah portofolio efisien ya. Ini yang ada di efisien set. Ini adalah efisien setnya teman-teman. Garis yang melengkung ini AB ini adalah efisien set. Ini merupakan sekumpulan portofolio-portofolio yang efisien. Di mana di kurva indifferent ini juga itu ada kurva atau garis fungsi utilitasnya. Jadi masing-masing investor itu memiliki utilitas masing-masing ya. Nah ini, satu investor itu memiliki utilitas masing-masing gitu. Nah kalau teman-teman tahu di sini, ini ada 3 fungsi utilitas, U1, U2, dan U3. Kemudian ada 5 portofolio yang efisien ya, yakni B, kemudian A di sini, C1, D1, dan E1. Nah, di mana? Oh ya, ini ada berapa? 1, 2, 6 teman-teman, C2 juga. Ini kan merupakan portofolio yang efisien. Di mana di model Markowitz ini, itu portofolio optimal yang menyatakan bahwa portofolio optimal itu berada di efisien set. Sama seperti definisi portofolio optimal yang sudah kita bahas kemarin ya. Di mana preferensi dari investor itu terhadap portofolio itu akan berbeda, ini ya, karena mereka itu memiliki fungsi utilitas yang berbeda. Nah ini ada 3 fungsi utilitas di kurva indifferent ini, sehingga portofolio optimal untuk masing-masing investor ini pun berbeda gitu ya. Sama seperti yang sudah saya jelaskan di pertemuan kemarin, bahwa dalam kurva indifferent itu terdapat banyak portofolio yang efisien di efisien set. Kemudian ada pula beberapa kurva dari fungsi utilitas, di mana fungsi utilitas itu kan menggambarkan preferensi investor terhadap portofolio yang ada di efisien set gitu ya. Dimana kalau si portofolio yang memiliki preferensi terhadap utilitas atau fungsi utilitas yang rendah itu kan cenderung menghindari resiko atau risk averse gitu ya, yang akan memilih utilitas yang berbeda dengan yang memiliki preferensi lebih tinggi atau yang memiliki kecenderungan ke portofolio yang lebih tinggi resikonya, atau risk seeker atau risk lover biasanya, atau risk taker gitu ya, istilahnya banyak ya teman-teman ya. Dimana kalau misalkan si investor tersebut itu memiliki resiko atau kecenderungan atau preferensi terhadap resiko itu lebih ke menghindari resiko, biasanya berdasarkan utilitasnya ini ya. Karena ingat ya teman-teman, kalau misalkan kita memilih portofolio yang optimal, itu kan biasanya itu portofolio yang terdapat di titik persinggungan. Ini kan efisien set, kemudian ini utilitasnya ya teman-teman ya. Nah biasanya portofolio yang optimal itu kan terpilih dari persinggungan antara fungsi utilitas dengan portofolio yang ada di efisien set gitu ya. Nah, kalau si investor tersebut memiliki preferensi rendah terhadap resiko atau dia merupakan penghindar resiko, maka kalau dilihat di sini pasti dia memilih yang C1 teman-teman. Ini ya, ini kan C1 itu kan dia itu lebih rendah ya. Nih teman-teman kan lihat ya, kalau semakin ke kanan itu kan resikonya semakin besar ya. Atau kalau yang naik ke atas ini kan returnnya semakin tinggi gitu ya. Nah karena C1 itu ini yang paling dekat dengan yang merupakan titik persinggungan antara fungsi utilitas U2 ini ya. U2 ini adalah fungsi utilitas untuk yang risk averse itu dengan titik yang ada di efisien set, maka C1 itu merupakan kemungkinan portofolio optimal yang dipilih oleh seorang investor yang merupakan risk averse atau yang preferensi terhadap resikonya rendah gitu itu ya. Nah kalau seorang investor dia memiliki preferensi yang tinggi terhadap resiko atau yang merupakan risk lover atau risk taker atau risk seeker gitu ya,
maka dia akan lebih memilih yang C2. Dimana kalau teman-teman lihat kan C2 itu kan merupakan portofolio efisien yang resikonya itu kan lebih tinggi gitu ya, yang paling tinggi malah ya. Ini kalau dilihat dari sumbu X-nya, karena biasanya sumbu X di kurva indifferent itu menggambarkan resikonya, kalau sumbu Y itu menggambarkan return yang diharapkan atau return ekspektasinya. Nah ini, jadi kalau si investor tersebut memiliki preferensi rendah terhadap resiko atau dia merupakan risk averse, maka biasanya dia memilih C1. Tapi kalau misalkan dia merupakan risk seeker atau risk lover atau risk taker, itu pasti dia akan memilih portofolio optimalnya adalah C2 gitu ya. Jadi ingat lagi bahwa portofolio optimal itu dipilih berdasarkan preferensi dari masing-masing investor. Jadi setiap investor itu pasti pemilihan portofolio optimalnya juga berbeda-beda ya. Nah itu tentang portofolio optimal dari model Markowitz. Nah ini sudah saya jelaskan di sini ya. Nah, maka selanjutnya kita akan membahas mengenai portofolio optimal resiko terkecil model Markowitz di sini. Di sini teman-teman bisa baca sendiri ya, ini kan ada pernyataan bahwa jika investor itu hanya mempertimbangkan resiko portofolio yang terkecil tanpa mempertimbangkan simpanan dan pinjaman bebas resiko, dan investor tersebut itu diasumsikan sebagai risk averse atau penghindar resiko, maka titik B ini ya, ada catatan, titik B itu merupakan titik yang dipilih yang merupakan portofolio yang optimal. Jadi perhatikan teman-teman. Di kurva indifferent ini, nah tadi kan saya sudah jelaskan ya bahwa ada 6 portofolio efisien yang ada di efisien set. Nah, pemilihan dari portofolio optimal itu kan tergantung dari preferensi investor masing-masing ya. Nah, di sini B itu ternyata portofolio efisien yang nantinya akan menjadi portofolio optimal karena dipilih oleh investor ya, tergantung dengan preferensinya masing-masing, itu dipilih karena dia itu memiliki resiko yang paling rendah. Nah, kalau teman-teman ingat, dalam kurva indifferent itu kan kurva yang X di sini itu kan menyatakan resikonya ya. Jadi semakin ke kanan itu kan semakin besar resikonya. Ini ya. Sedangkan kurva Y yang naik ke atas ini itu kan menggambarkan return-nya, return yang diharapkan dari investasi tersebut. Nah, semakin naik itu kan investasinya semakin tinggi. Nah, ini kalau teman-teman perhatikan, maka B itu merupakan portofolio yang memiliki tingkat return yang paling rendah dengan tingkat resiko juga yang paling rendah. Jadi, kemungkinan portofolio yang B ini itu dipilih oleh orang yang memang benar-benar risk averse atau yang menghindar resiko dan juga tidak mempertimbangkan simpanan maupun pinjaman yang bebas resiko. Nah, itu kan merupakan salah satu yang menambahi return ya kalau misalkan kita berinvestasi. Jadi B ini yang paling rendah teman-teman, investasi atau portofolio yang paling rendah pendapatannya atau yang paling rendah untungnya dan paling rendah resikonya gitu. Nah, ini pasti dipilih oleh yang risk averse, investor yang risk averse dan yang tidak mempertimbangkan lain kecuali resikonya itu paling rendah gitu teman-teman. Nah, ini ya. Nah, di sini di titik B ini juga merupakan kombinasi aktiva yang memberikan portofolio efisien dengan resiko terkecil. Nah, itu ya tadi ya. Jadi kumpulan-kumpulan aktiva yang menghasilkan resiko yang paling kecil atau paling rendah gitu. Nah, titik portofolio optimal yang B ini itu dapat ditentukan dengan menggunakan metode penyelesaian optimasi, di mana portofolio optimal di titik B itu merupakan portofolio optimal dengan resiko terkecil, sehingga portofolio ini itu disebut sebagai portofolio varian minimal atau minimal variance portofolio. Nah, ini yang perlu digarisbawahi itu ini. Jadi portofolio varian minimal itu merupakan hasil yang diinginkan ketika kita melakukan pembentukan portofolio optimal dengan menggunakan model Markowitz, teman-teman. Jadi inti dari model Markowitz itu adalah kita atau investor itu memilih portofolio yang optimal dengan resiko yang sekecil mungkin.
Gitu ya. Di mana nanti di model ini itu fungsi objektif yang digunakan adalah fungsi resiko portofolio berdasarkan model Markowitz. Yang nantinya fungsi ini itu diminimalkan dengan memasang beberapa kendala. Nah, ini kita berarti meminimalkan fungsi objektifnya, teman-teman, atau fungsi resikonya. Nah, ini kendala yang pertama itu adalah ini, teman-teman. Total proporsi yang diinvestasikan di masing-masing aktiva atau sekuritas untuk seluruh N aktiva yang membentuk portofolio tersebut itu sama dengan 1. Benar ya? Jadi kalau investor misalkan memiliki 10 sekuritas itu dalam portofolionya, maka ya nanti kalau dijumlahkan bobotnya atau proporsinya itu harus 1. Atau dengan kata lain berarti dana yang diinvestasikan oleh investor tersebut itu seluruhnya harus berjumlah 100%. Jadi si investor tersebut itu punya 100 juta. Nah, kira-kira kalau misalkan dalam portofolio itu ada 5 sekuritas atau 5 aktiva, nanti harus pas ya, harus pas pembagiannya. Kalau misalkan dibagi ke 5 sekuritas tersebut harus pas 100 juta gitu. Nggak boleh lebih ya, ataupun nggak boleh kurang. Nah, itu kendala yang pertama. Jadi total proporsinya itu harus 1. Ini ya. Ini yang pertama. Ini di mana WI ini itu merupakan proporsi aktiva ke I yang diinvestasikan di dalam portofolio yang terdiri dari N aktiva. Jadi aktivanya ada N, atau sekuritasnya ada N, atau sahamnya ada N gitu ya. Itu. Ini. Terus kendala yang kedua itu adalah proporsi dari masing-masing sekuritas tidak boleh bernilai negatif. Nah, ini jadi proporsinya, jadi proporsi dari masing-masing sekuritas itu harus lebih besar dari 0. Artinya bahwa sekuritas yang membentuk portofolio tersebut itu harus terisi ya, harus harus ada investasinya, harus ada bobotnya, harus ada proporsi investasi dari dana yang dimiliki oleh investor ini. Ini kendala yang kedua. Nah, kendala yang ketiga ini adalah jumlah rata-rata dari seluruh return masing-masing aktiva R1 kalau dikalikan dengan bobotnya itu sama dengan return portofolionya. Jadi jumlah total rata-rata dari return masing-masing aktiva, jadi perkalian antara bobot atau proporsi dengan return dari masing-masing aktivanya itu harus sama dengan return portofolio yang dimiliki gitu. Ini adalah kendala yang ketiga. Nah, dengan demikian maka model penyelesaian untuk optimasi yang dituliskan itu merupakan meminimumkan fungsi objektif yang ada di persamaan 1 ini, teman-teman. Jadi di model Markowitz ini itu intinya adalah meminimumkan fungsi objektif yang ada di persamaan 1 ini. Gitu. Ini ya. Ini meminimumkan resikonya, teman-teman. Jadi meminimumkan resiko yang ada di portofolio yang dimiliki oleh si investor tersebut. Ini ya. Jadi ini dengan memperhatikan, dengan mempertimbangkan 3 kendala yang sudah kita sebutkan tadi. Nah, ini adalah subjek-subjek kendalanya. Nah, di sini ada catatan. Masalah minimasi ini merupakan masalah pemrograman kuadratik karena fungsi objektifnya adalah fungsi kuadrat, teman-teman. Kalau diperhatikan kan ini ya. Ini merupakan fungsi kuadrat. Resikonya adalah fungsi kuadrat. Di mana masalah ini itu dapat diselesaikan dengan menggunakan paket program komputer untuk pemrograman kuadratik atau dengan menggunakan software program solver di Excel. Jujur teman-teman, saya belum pernah mempelajari tentang program ini gitu. Jadi kalau misalkan teman-teman mau bahas atau mau mempelajari, silakan bisa belajar mandiri, karena di sini itu nanti ketahuan kenapa model Markowitz itu jarang dipakai. Sebenarnya banyak penelitian juga yang membahas mengenai model ini, tetapi ternyata di model ini ada kekurangannya, teman-teman. Nah, kekurangannya apa? Nanti kita akan masuk ke topik berikutnya, di mana model yang lain yang kita bahas di pertemuan kali ini ya, itu merupakan solusi dari kekurangan yang ada di model Markowitz. Nah, kita langsung lanjut ke topik yang kedua tentang portofolio optimal model indeks tunggal. Itu ya.
Tadi kita sudah membahas mengenai model Markowitz, asumsi-asumsi yang digunakan, kemudian rumus-rumusnya ya, rumus-rumus untuk mendapatkan portofolio optimal dengan meminimumkan resiko yang ada di portofolio. Nah, ternyata model portofolio Markowitz yang kita bahas tadi itu ternyata ada kekurangannya, teman-teman. Yakni di mana perhitungan kovarian itu memberikan masalah dalam hal kesulitan penerapan model Markowitz ini untuk portofolio yang ternyata itu terdiri dari banyak aktiva atau sekuritas. Jadi model Markowitz itu akan terkendala ketika kita membentuk portofolio yang berisi banyak aktiva, teman-teman, atau banyak sekuritasnya gitu. Nah, di sini William Sharpe yang memperkenalkan model Markowitz juga itu mengenalkan juga model indeks tunggal yang merupakan salah satu penyelesaian dari kekurangan yang ada di model Markowitz, di mana model indeks tunggal ini mengkaitkan perhitungan return setiap aset individu pada return indeks pasar. Jadi selain mengaitkan return di setiap aset yang dimiliki oleh investor tersebut, juga mengkaitkan si return tersebut dengan indeks pasar. Jadi diperbandingkan gitu. Nah, model ini itu digunakan untuk menyederhanakan perhitungan di model Markowitz dengan menyediakan parameter-parameter input yang dibutuhkan di dalam proses perhitungan model Markowitz. Nah, ini kita membahas tentang model indeks tunggal. Nah, ini kita masuk ke subtopiknya. Yang pertama adalah persamaan regresi model indeks tunggal dan komponen returnnya. Di sini teman-teman bisa baca sendiri ya, bahwa model indeks tunggal itu didasarkan pada pengamatan bahwa harga dari suatu sekuritas itu berfluktuasi searah dengan indeks harga pasarnya. Jadi logika ya, jadi ternyata harga sekuritas di pasar itu ya dia fluktuasinya itu yang mengikuti harga yang ada di pasar gitu. Nah, hasil pengamatan itu memperlihatkan jika kebanyakan harga saham itu cenderung mengalami kenaikan jika indeks harga saham itu naik. Jadi akan naik kalau misalkan ternyata harga saham yang di pasar pun naik gitu. Sebaliknya, jika indeks harga saham turun, maka kebanyakan saham juga mengalami penurunan harga. Nah, itu. Jadi ternyata di model ini itu menyatakan bahwa ternyata harga yang ada di pasar itu berpengaruh terhadap harga sekuritas pada umumnya gitu. Nah, di mana return dari sekuritas itu dianggap berkorelasi karena adanya reaksi umum terhadap perubahan-perubahan yang ada di pasar. Nah, di sini hubungan antara return suatu sekuritas dengan return indeks pasar itu bisa digambarkan di persamaan yang kedua ini. Ini ya. Di mana RI ini menyatakan return dari sekuritas ke I, ini ya. Kemudian AI ini merupakan suatu variabel acak yang menunjukkan komponen dari return sekuritas ke I yang independen terhadap kinerja pasar. Ini ya AI. Kemudian BI itu merupakan koefisien yang mengukur perubahan return sekuritas I akibat dari perubahan si return pasarnya. Kemudian RM itu ya return dari pasarnya atau variabel acak yang menunjukkan tingkat return dari indeks pasarnya. Di mana teman-teman bisa lihat ya, variabel AI ini itu merupakan komponen return yang tidak tergantung dari return pasar. Nah, ini perhatikan. AI ini adalah suatu konstanta ya teman-teman ya, di mana AI ini itu tidak terpengaruh oleh si RM ini. Nah, ini ya yang hanya terpengaruh oleh RM itu kan hanya variabel BI ini ya. Nah, di sini AI ini itu merupakan komponen yang tidak dipengaruhi oleh return pasar. Nah, maka nilai AI ini dapat dipecah menjadi nilai yang diharapkan. Nih ya. Jadi AI ini bisa dipecah menjadi alfa I. Alfa ini adalah return yang diharapkan atau nilai yang diharapkan dan kesalahan residu atau EI-nya ini. Nah, maka kalau kita substitusi AI-nya ini menjadi alfa I dan EI ini atau residual error-nya, maka persamaan dua ini akan berubah menjadi persamaan yang ketiga. Jadi tadinya itu kan AI ya. Nah, AI itu kita pecah jadi alfa I ditambah EI. Nah, maka persamaan yang kedua tadi yang menggambarkan regresi model indeks tunggal yang awal itu tadi bisa diubah menjadi persamaan yang ketiga ini. Ya.
Dengan dimana alfa I itu merupakan nilai yang diharapkan dari return sekuritas yang independen terhadap return pasar. Kemudian EI itu merupakan kesalahan residu yang merupakan variabel acak dengan nilai yang diharapkan sama dengan 0. Jadi sama ya, kayak kita belajar tentang regresi. Kalau kita membuat suatu persamaan regresi kan karena yang kita buat itu adalah suatu estimasi, otomatis yang kita inginkan itu estimasinya itu residunya atau error dari residualnya itu kan nilainya adalah 0 gitu. Itu adalah persamaan regresi dari model indeks tunggal, teman-teman. Di mana nantinya model indeks tunggal itu membagi return dari suatu sekuritas ke dalam dua komponen, teman-teman perhatikan. Yang pertama adalah komponen return yang unik diwakili oleh alfa I yang independen terhadap return pasar, yang tidak terpengaruh oleh pasar ya, yang bebas. Independen itu artinya bebas atau tidak terpengaruh. Sedangkan yang kedua, komponen yang kedua adalah komponen return yang berhubungan dengan return pasar yang diwakili oleh beta I kali RM. Nah ini ya teman-teman ya, ini adalah komponen yang kedua, di mana beta I kali RM atau return dari indeks pasar itu kan berpengaruh atau terpengaruh oleh harga pasarnya. Sedangkan yang alfa I ini itu yang independen atau yang bebas, tidak terpengaruh oleh return yang ada di pasar gitu. Ini model regresi untuk model indeks tunggal. Nah, selanjutnya model indeks tunggal itu dapat juga dinyatakan dalam bentuk return yang diharapkan atau expected return, teman-teman. Nah ini, jadi tinggal ditambahi E-nya ya, itu menampilkan atau menyatakan bahwa ini adalah return yang diharapkan. Dari model ini itu dapat diturunkan dari model yang kedua tadi. Dimana return yang diharapkan itu bisa berubah seperti ini, teman-teman. Dimana nilai expected dari alfa I itu kan alfa I sendiri, karena ini adalah konstanta ya teman-teman. Sebenarnya ini juga mengikuti materi yang teman-teman pernah dapat di statistik. Jadi kalau misalkan ekspektasi dari suatu konstanta itu kan konstanta itu sendiri. Selanjutnya ekspektasi dari beta I kali RM, ini harusnya beta I ya teman-teman ya, beta I kali ekspektasi dari return yang ada di pasar. Dan ekspektasi dari residual errornya itu kan pasti nilainya pengennya adalah 0. Maka return yang diharapkan dari model indeks tunggal ini bisa kita cari dengan persamaan yang keempat ini. Ini ya. Jadi alfa I yang merupakan komponen komponen dari sekuritas yang tidak dipengaruhi oleh pasar, ditambahkan dengan beta I dikalikan ekspektasi dari return yang ada di pasar. Nah ini cara mencari nilai ekspektasi atau imbal hasil yang diharapkan dari model indeks tunggal. ERI ini adalah return yang diharapkan dari sekuritas ke I, gitu ya teman-teman ya, jangan bingung. Nah ini kita untuk lebih jelasnya kita lihat di contoh yang pertama. Di contoh yang pertama ini diketahui return yang diharapkan dari indeks pasar itu sebesar 20%, teman-teman. Nih. Bagian dari return yang diharapkan suatu sekuritas yang independen terhadap pasar adalah 4%, berarti alfa I-nya 4%. Kemudian beta I-nya adalah 0,75%. Tentukan nilai return yang diharapkan dan nilai return realisasi dengan model indeks tunggal. Nah, yang pertama, cara menghitung nilai return yang diharapkan dari sekuritas ke ini kan kita bisa menggunakan rumus yang keempat ini ya teman-teman ya. Karena nilainya semua sudah diketahui, tinggal dimasukkan aja teman-teman. Alfa I-nya 4%, beta I-nya 0,75%, kemudian return dari indeks pasarnya itu adalah 20%. Maka tinggal dikalikan aja teman-teman. Ternyata nilai return yang diharapkan dari sekuritas ke I itu adalah 19% dengan model indeks tunggal pastinya. Sedangkan return realisasinya merupakan penjumlahan. Nah ini return realisasi, nah ini kalau teman-teman ingat di regresi
kalau bentuknya seperti ini kan masih dalam model yang nyata, model kenyataan. Kemudian untuk persamaan yang ketiga, ini kan merupakan model yang sudah estimasi. Ingat ya, kalau di regresi, kalau model sebenarnya, ini adalah model sebenarnya teman-teman. Jadi ingat kalau di regresi, kalau model sebenarnya itu adalah model regresi ditambahkan dengan kesalahannya, tingkat kesalahannya, sedangkan model regresinya atau yang berupa nilai ekspektasinya atau estimasinya otomatis yang tidak ada kesalahannya ya teman-teman. Nah, makanya di sini ini adalah return yang diharapkan dari model indeks tunggal. Nah, ini adalah return yang kita peroleh secara estimasinya teman-teman. Jadi perkiraannya itu nilainya adalah 19%. Return yang diharapkan dari sekuritas KI dengan model indeks tunggal. Sedangkan return realisasinya atau return yang kenyataannya itu berarti penjumlahan dari return yang diharapkan dari yang diperoleh dari model ditambahkan dengan kesalahannya teman-teman, yang ditambahkan dengan errornya. Nah, di sini ditambahkan dengan EI-nya karena kita nggak tahu ya errornya itu seberapa, jadi dituliskan aja EI-nya adalah EI gitu. Itu ya, jadi begitu cara mencari return yang diharapkan dengan return realisasinya. Jadi return yang diharapkan itu ya diperoleh dari modelnya, estimasi dari modelnya, sedangkan return realisasinya model ditambahkan dengan errornya. Gitu ya, jelas untuk contoh yang pertama. Nah, selanjutnya kita masuk ke asumsi pada model indeks tunggal. Sama ternyata seperti di model Markowitz, ternyata di model indeks tunggal pun ada beberapa asumsi yang perlu dipenuhi. Yang pertama adalah kesalahan residu dari sekuritas ke I tidak berkorelasi dengan kesalahan residu sekuritas ke J. Jadi antar residu dalam satu portofolio, residu dari sekuritas yang membentuk portofolionya ya, itu ternyata tidak ada hubungan, tidak berpengaruh satu dengan yang lainnya, atau nilai ekspektasinya adalah 0 teman-teman. Nah ini. Nah, asumsi yang kedua, return indeks pasar dan kesalahan residu untuk tiap-tiap sekuritas itu tidak berkorelasi, atau yang berarti bahwa nilai ekspektasi dari residu tiap-tiap sekuritas dengan indeks pasarnya itu nilainya adalah 0 teman-teman. Ya, jadi perhatikan ini adalah dua asumsi yang perlu dipenuhi dalam model indeks tunggal. Nah, selanjutnya kalau tadi kita kan bisa menghitung besarnya return ekspektasi atau imbal hasil yang diharapkan dari sekuritas dengan model indeks tunggal. Nah, kali ini kita akan membahas mengenai varian sekuritas model indeks tunggal. Bagaimana cara menghitung varian atau resikonya, yang bisa melihat resikonya ya dari variannya dari sekuritas dengan model indeks tunggal. Nah, di sini secara umum varian dari suatu sekuritas itu bisa dinyatakan dengan persamaan ini. Jadi ketika kita mencari varians dari suatu variabel gitu kan ya, atau di sini adalah imbal hasilnya atau returnnya, itu kan bisa diperoleh dari nilai ekspektasi, dari nilai ekspektasi yang kenyataannya dikurangi dengan nilai yang diharapkan, nilai ekspektasi yang diharapkan gitu, nilai return yang diharapkan, ini ya, baru dikuadratkan. Itu cara mencari varian secara umum. Tetapi untuk model indeks tunggal, besarnya return yang nyata, yang aktualnya, dan nilai return yang diharapkan itu bisa kita lihat di persamaan 3 dan 4 tadi ya. Ini return aktualnya, RI ini menggambarkan return realisasinya teman-teman. Ini ya, kenyataannya, di mana ada errornya, sudah saya jelaskan tadi ya. Nah, kemudian yang keempat ini adalah return yang diharapkan. Nah, ini yang sudah merupakan nilai estimasinya teman-teman. Ini ya, ini. Maka dengan rumus 3 dan 4 ini, maka besarnya varian dari sekuritas KI dengan model indeks tunggal itu bisa dicari dengan rumus yang ke-7 ini teman-teman.
Jadi sigma I kuadrat itu sama dengan beta I kuadrat delta M kuadrat ditambah dengan sigma ya, ditambah dengan sigma EI dikuadratkan. Dimana beta I kuadrat sigma M kuadrat itu merupakan resiko yang berhubungan dengan pasar. Nah ini ada M-nya, M itu kan menggambarkan pasarnya ya, itu dimana beta I itu kan komponen yang dipengaruhi oleh indeks harga pasarnya. Nah ini kemudian sigma EI kuadrat itu merupakan resiko unik untuk masing-masing perusahaan. Nah ini cara mencari varian sekuritas dengan model indeks tunggal. Nah ini kita bisa lihat contoh yang kedua. Contoh yang kedua ini diketahui return saham PTA dan return indeks saham pasar selama 7 periode dan rata-rata aritmatikanya itu bisa dilihat di tabel berikut ini. Tabel yang ada di soal ya. Ini ada 7 periode di mana kolom yang kedua itu menyatakan return dari saham PTA, kemudian kolom yang ketiga itu menyatakan return indeks pasarnya atau RM-nya. Dimana ini adalah rata-rata aritmatiknya, untuk return saham A ini sekian, ini untuk return indeks pasarnya sekian. Nah di sini jika diketahui nilai BA-nya itu sebesar 1,7, tentukan total resiko, berarti ini kan yang tadi ya, yang komponen yang dipengaruhi oleh pasarnya dari perusahaan A ini, nilainya 1,7. Tentukan total resiko untuk saham PTA yang berdasarkan model indeks tunggal ini gitu. Nah, kira-kira penyelesaiannya seperti apa? Kita langsung lihat di penyelesaiannya. Nah, di sini saya sudah tuliskan penyelesaiannya ya di contoh yang kedua ini. Dimana di contoh yang kedua ini kan kita sudah mengetahui nilai rata-rata aritmatika dari return saham PTA sekian ya. Kemudian return indeks pasarnya untuk rata-ratanya adalah sekian. Kemudian beta A-nya adalah 1,7. Kemudian ini adalah nilai return dan return saham dan return indeks pasar per periodenya, teman-teman. Nah, langkah pertama itu kita akan mencari nilai yang diharapkan dari return di saham A ini, saham PTA ini, yang tidak terpengaruh atau yang independen terhadap return indeks pasar, atau kalau di rumusnya itu berarti kita akan mencari nilai alfa satunya, teman-teman. Nah, di sini. Nah, karena kita sudah mempunyai ini ya, rata-rata aritmatikanya itu berarti kan nilai dari ekspektasinya, teman-teman. Ini adalah ekspektasi dari return saham A, ini saya tuliskan A ya. Kemudian ini adalah untuk saham atau indeks pasarnya ini. Nah, maka dengan menggunakan rumus yang ke mana? 4 ya, 4, kita akan mencari alfa A-nya, teman-teman. Nah, bagaimana ini saya sudah tuliskan ini ya. Nah, di sini diketahui ya, model indeks tunggal itu menunjukkan bahwa alfa I dan beta I adalah konstan dari waktu ke waktu untuk masing-masing sekuritas. Maka yang pertama adalah kita cari alfa A-nya atau nilai yang diharapkan dari sekuritas di perusahaan A yang tidak terpengaruh oleh indeks pasarnya, teman-teman. Karena ini sendirian ya. Nah, maka bisa dicari dengan rumus yang keempat, di mana nilai ekspektasi dari return saham perusahaan A itu bisa diisi, disubstitusi, itu nilainya ini, yang rata-rata aritmatikanya, teman-teman. Ini ya. Kemudian beta A-nya kan kita sudah dapatkan 1,7, kemudian return indeks pasarnya untuk yang nilai ekspektasinya itu kan kita bisa nuliskan dari rata-rata aritmatikanya ini. Nah, ternyata kita dapatkan nilai dari alfa A-nya itu adalah 0,0216. Gampang ya? Nah, ketika kita sudah mendapatkan nilai alfa A-nya, kita bisa menghitung nilai kesalahan residu untuk masing-masing sekuritas atau masing-masing periode di sekuritas yang ada di perusahaan A, teman-teman. Dengan cara apa? Nah, dengan menggunakan persamaan atau rumus yang ketiga ini, teman-teman. Ini ya. Di persamaan yang ketiga ini kan menggambarkan, ini kan merupakan
return ekspektasian, return realisasian, di mana persamaan yang ketiga ini menggambarkan return dari saham I ini yang nilai sebenarnya, teman-teman. Nah, ditunjukkannya apa? Ada residualnya, ada error dari residualnya. Nah, ini ya, kalau di persamaan regresi kan seperti itu ya, yang sudah saya jelaskan tadi. Kalau yang nilai sebenarnya itu ya berarti dari persamaan regresi, atau yang nilai ekspektasi ini adalah persamaan ekspektasinya ditambahkan dengan errornya gitu ya. Itu kalau kita nyari nilai yang sebenarnya. Nah, dengan persamaan yang ketiga ini kita bisa mencari ini ya, nilai residual, error residual dari saham di perusahaan A dari masing-masing periode. Jadi nilai ini kan bisa diperoleh dari RI dikurangi alfa I dikurangi beta I kalikan RM, gini ya. Nah, ini menjawab yang selanjutnya ini ya. Ini menggunakan rumus ini, maka kita bisa mencari kesalahan residu dari saham di perusahaan A per periodenya. Jadi ada 7 periode. Ini saya sudah hitung di tabelnya ya. Ini pakai rumus yang ketiga ini, tinggal dibalik aja karena kita mencari kesalahan residunya per periodenya. Ini periode pertama itu min 0,0296 dan seterusnya ya, teman-teman. Gampang ya, tinggal mengaplikasikan rumus aja yang sudah kita pelajari. Nah, selanjutnya karena alfa dan B konstan dari waktu ke waktu yang tadi sudah kita jelaskan, maka nilai ekspektasian dari kesalahannya itu sama dengan 0, atau bisa kita hitung dari ini, teman-teman. Nah, nilai ekspektasi dari kesalahan residualnya per periodenya itu bisa dicari dari rata-ratanya. Jadi 1/n min 1 ini ya. Ini 1/n min 1 dikalikan dengan ini, kalian jumlahkan, teman-teman. Dijumlahkan aja. Oh, ternyata hasilnya 0, sorry. Ini harusnya 0 ya, teman-teman ya. Nah, ini. Jadi nilai ekspektasi residual kesalahan dari saham di perusahaan A per periodenya itu nilainya adalah 0, teman-teman. Silakan kalau misalkan teman-teman penasaran bisa dihitung ulang ya. Mungkin saya salah hitung gitu, tapi dapatnya 0 nanti. Ini ya. Tadi salah tulis. Nih, kalau sudah dapatkan nilai dari ekspektasi kesalahan residualnya, maka kita bisa mencari variannya yang menggambarkan resiko dari sekuritas yang ada di perusahaan A, di mana varian dari kesalahan residu itu bisa diperoleh dari rumus yang ke ini, teman-teman. Oh, yang atasnya ini ya, nggak pakai rumus yang ke-7, tapi kita pakai yang ini. Jadi ekspektasi dari return yang realisasian dikurangi dengan yang ekspektasiannya, teman-teman. Ini ya. Nah, kita kan dari tabel ini kan kita sudah mendapatkan return residual ekspektasian dari sekuritas di perusahaan A per periodenya. Ini kan periode pertama, kedua, ketiga, di mana return residual kesalahan residualnya untuk yang nilai ekspektasinya itu kan nilainya 0. Jadi ini tinggal dikurangi aja. Ini untuk nilai realisasi dari atau residual dalam kenyataannya dikurangi dengan ini yang ekspektasinya. Ekspektasinya itu tadi 0. Ini yang periode pertama itu nilainya ini ya. Ini periode kedua ini min 0,0143 dikurangi 0 dan seterusnya, nanti kalian hitung sendiri. Oh, ini harusnya ini tadi 0,007 itu positif ya, teman-teman ya. Ini positif. Ini positif. Ini positif ya, yang negatif yang positif cuma 2 ya, 0,0779 dan 0,0001. Maka didapatkan nilai varian yang menunjukkan besarnya resiko dari sekuritas di perusahaan A itu nilainya adalah 0,00128, teman-teman. Nah, sedangkan varian dari return pasar yang menunjukkan resiko indeks pasar ini bisa kita cari dari ini, return realisasian yang ada di tabel, teman-teman. Oh, mana ini?
Ini ya, return realisasian ini adalah return realisasi yang dinyatanya ya, yang pada kenyataannya dikurangi dengan return yang diharapkan untuk indeks pasarnya. Jadi satu-satu per periode 0,040 dikurangi sekian 0,04586 ditambahkan dikuadratkan baru ditambahkan 0,041 dikurangi sekian dikuadratkan ditambahkan dan seterusnya. Ini ternyata didapatkan varian untuk return pasar itu senilai 0,00026 teman-teman. Ini ya. Nih, gampang ya. Gampang. Nah, selanjutnya resiko sistematik untuk sekuritas perusahaan di PTA yang terjadi karena pengaruh pasar. Nah, ini resiko sistematik yang terpengaruh oleh indeks pasar, teman-teman. Ya, ini diperoleh dari beta A kuadrat dikalikan dengan sigma M kuadrat. Jadi ini adalah kesalahan atau return pasar ini ya, yang terpengaruh oleh pasar ini. Nah, beta A-nya kan 1,7 ya teman-teman. Dikuadratkan sigma M kuadrat kan kita sudah dapatkan 0,00026. Ternyata resiko sistematiknya sebesar 0,00075. Nah, maka nanti bisa teman-teman cari total resiko untuk saham di PTA berdasarkan model indeks tunggal. Ini bisa diperoleh dengan menggunakan rumus yang ketujuh. Nah, ini persamaan yang ketujuh itu menggambarkan resiko total antara resiko yang berhubungan dengan pasar atau yang dipengaruhi dengan pasar ditambahkan dengan resiko yang ada di perusahaan tersebut, gitu ya. Ini resiko total dengan menggunakan model indeks pasar dari contoh yang kedua ini bisa diperoleh dari ini. Ini kita sudah dapatkan sebesar 0,00075 ditambahkan dengan 0,00128 teman-teman. Ini ya. Ini adalah resiko dari perusahaan A itu sendiri ditambahkan dengan risiko sistematik yang terjadi karena pengaruh pasar. Ternyata total resiko yang ditemui di perusahaan A dengan sekuritasnya selama 7 periode ya, itu yang terpengaruh oleh pasar. Jadi yang terpengaruh oleh pasar dan yang ada di resiko di perusahaan sendiri itu totalnya adalah 0,002 ini. Itu ya. Jelas ya teman-teman ya. Jadi dengan model indeks tunggal ini kita bisa mencari yang pertama adalah nilai return yang diharapkan dari perusahaannya, dari saham yang ada di perusahaannya, atau bahkan dari pasarnya, gitu ya, nilai return yang diharapkan. Nah, selanjutnya kita juga bisa menentukan atau menghitung besarnya varian yang menggambarkan resiko dari masing-masing komponen. Nah, di sini ada 2 komponen, yakni komponen dari perusahaannya itu sendiri, yakni berarti ini harusnya itu ya ini ya sigma EA kuadrat ya. Ini EI kuadratnya dan resiko atau sigma kuadrat atau varian yang ada dari indeks pasarnya yang terpengaruh oleh pasar, di mana ini merupakan resiko sistematik yang diperoleh di perusahaan A tersebut. Ini ya. Jadi itu pengaruh pasar terhadap perusahaan. Ternyata di model indeks tunggal itu ya berarti intinya adalah kita menghitung baik itu resiko maupun return yang diharapkan di perusahaan tertentu yang memiliki saham tertentu atau sekuritas tertentu yang ada pengaruh dari pasarnya, teman-teman. Jadi pengaruh pasar itu ternyata ada untuk model indeks tunggal. Sudah jelas ya teman-teman ya untuk bagaimana cara menghitung varian sekuritas dengan menggunakan model indeks tunggal. Nah, selanjutnya kita masuk ke topik tentang kovarian return antara sekuritas model indeks tunggal. Nah, di sini teman-teman bisa lihat ya, kovarian return antara sekuritas model indeks tunggal itu kan menggambarkan hubungan yang terjadi antara sekuritas, 2 sekuritas ya, minimal 2 sekuritas, baik itu antara I dan J, misalkan I dan J yang membentuk portofolio gitu. Nah, di sini kovarian return antara sekuritas dengan model indeks tunggal itu bisa dicari dengan rumus ini, teman-teman. Ini adalah rumus umumnya, teman-teman. Tapi untuk model indeks tunggal, maka kita bisa menggunakan rumus yang ke-8 ini. Ini ya, beta I dikalikan beta J
dikalikan dengan sigma M kuadrat. Nah ini. Beta I itu menggambarkan nilai dari komponen yang terpengaruh oleh indeks pasar ya. Nah ini di sekuritas KI, kemudian beta J berarti komponen yang atau nilai yang diharapkan karena terpengaruh oleh indeks pasar di sekuritas ke J. Nah ini adalah cara menghitung kovarian antar sekuritas dengan model indeks tunggal. Nah ini ada contoh yang ketiga teman-teman. Ini gampang ya. Ada dua sekuritas A dan B di mana masing-masing itu memiliki beta A-nya 1,7, beta B-nya itu 1,3. Nah, varian return dari indeks pasarnya atau sigma M-nya ya. Berarti sigma M kuadratnya ini adalah sigma M kuadratnya itu adalah 0,00026. Nah, yang dicari adalah kovarian antara sekuritas A dan B. Gampang ya, kita tinggal mengaplikasikan persamaan yang ke-8, maka didapatkan ya ini, tinggal dimasukkan aja ya. Kovarian antara sekuritas A dan B, ini A dan B ya kalau di contoh soal yang ketiga ya. Itu berarti beta A dikalikan beta B dikalikan dengan varian return indeks pasarnya sebesar 0,00026. Nah, ternyata kovarian antara saham A dan saham B atau sekuritas A dan sekuritas B sebesar 0,00057. Gampang ya. Nah, kalau sudah jelas contoh yang ketiga, kita masuk ke topik mengenai analisis portofolio menggunakan model indeks tunggal. Kalau tadi kan kita mengaplikasikan model indeks tunggal itu untuk menghitung return yang diharapkan dan varian untuk sekuritas ya, jadi untuk individu, untuk satu sekuritas gitu yang membentuk satu portofolio. Nah, untuk yang sekarang kita bisa menghitung return yang diharapkan di portofolio. Jadi kumpulan dari sekuritas-sekuritas, ternyata return yang diharapkan itu bisa hitung dengan menggunakan model indeks tunggal. Nah ini, di sini return yang diharapkan dari suatu portofolio merupakan rata-rata tertimbang dari return yang diharapkan dari sekuritas secara individu. Nah ini, WI itu kan tadi kita definisikan sebagai return bobot atau proporsi ya, proporsi dari sekuritas ke I dikalikan dengan return yang diharapkan dari sekuritas ke I ini. Maka dengan mensubstitusi return yang diharapkan di persamaan 3 itu diperoleh return yang diharapkan untuk portofolio. Jadi kalau yang tadi itu kan kita menghitungnya return yang diharapkan dari sekuritasnya ya. Tapi yang sekarang kita menghitung return yang diharapkan dari sekuritas-sekuritas, jadi kumpulan sekuritas-sekuritas. Dengan menggunakan model indeks tunggal itu bisa dilihat dengan persamaan yang ke-9. Jadi bisa dicari dengan persamaan yang ke-9 ini. Jadi total atau jumlahan dari bobot di sekuritas KI dikalikan dengan nilai yang diharapkan dari sekuritas KI yang tidak dipengaruhi oleh indeks pasar ditambahkan dengan total atau jumlahan dari bobot. Jadi rumus yang ke berapa tadi ya? Keempat tadi itu kalau nggak salah ya. Kita buka lagi. Yang keempat ini tinggal dikalikan dengan bobot untuk masing-masing sekuritas yang membentuk portofolio tadi gitu ya. Jadi tinggal di sigma dikalikan dengan WI kali alfa I gitu untuk mencari return yang diharapkan dari portofolionya. Nah ini. Nah, selanjutnya model indeks tunggal itu mempunyai beberapa karakteristik. Yang pertama adalah beta dari portofolio itu merupakan rata-rata tertimbang dari beta masing-masing sekuritas. Nah ini. Nanti kan kita ada betanya ya atau nilai yang diharapkan dari sekuritas KI yang dipengaruhi, yang ada pengaruh pasarnya gitu. Nah ternyata untuk beta di portofolio itu untuk model indeks tunggal itu ternyata merupakan jumlahan atau rata-rata tertimbang dari beta masing-masing sekuritas, di mana merupakan jumlahan dari proporsi atau bobot di sekuritas KI dikalikan dengan betanya gitu. Beta di I-nya. Jadi masing-masing sekuritas itu pasti memiliki betanya masing-masing gitu. Nah, yang kedua, alfa dari portofolio itu merupakan rata-rata tertimbang dari alfa
tiap sekuritasnya ini. Ini juga sama ya, jadi ternyata alfa itu kan merupakan nilai yang diharapkan dari sekuritas ke I yang tidak terpengaruh oleh pasar ya. Karena kan rumusnya itu kan kalau nggak salah RI sama dengan alfa I ditambahkan beta I kali ekspektasi dari RI gini ya. Nah ini alfa itu adalah yang komponen sendiri gitu yang tidak dipengaruhi oleh pasar. Oh sorry, ini RM gini ya. Nah ternyata juga merupakan rata-rata tertimbang dari nilai alfa tiap sekuritasnya. Maka dengan mensubstitusi karakteristik yang dua tadi ke dalam persamaan yang ke-9, ini maka diperoleh, nah ini nilai dari return yang diharapkan dari portofolio dengan menggunakan model indeks tunggal itu bisa diperoleh dari alfa P ditambahkan beta P dikalikan dengan nilai yang diharapkan atau return yang diharapkan dari indeks pasarnya. Nah, selanjutnya kalau kita tadi sudah bisa menghitung return yang diharapkan dari portofolio dengan menggunakan model indeks tunggal, maka kita juga bisa menghitung resikonya teman-teman. Resiko portofolio dengan menggunakan model indeks tunggal itu kita bisa mencari dengan menghitung besarnya variannya atau sigma P kuadratnya. Nah ini sama ya, rumusnya kita menggunakan rumus yang ke mana ini teman-teman, yang ke-8 kalau nggak salah, yang ini ya. Tetapi karena sekarang ini bukan I itu hanya tunggal ya, sekuritas ke I. Tetapi karena sekarang adalah portofolio, di mana portofolio itu kan merupakan kumpulan dari sekuritas, maka tinggal ditambahi sigma teman-teman. Ya. Jumlahan dari, nah ini jumlahan dari bobot tertimbang untuk beta portofolio masing-masing sekuritas ditambah dikalikan dengan varian dari pasarnya, indeks pasarnya ditambahkan dengan rata-rata tertimbang dari nilai alfa per sekuritas yang membentuk portofolio tersebut, atau bisa jadikan lebih sederhana atau disederhanakan menjadi persamaan yang keempat ini. Ini ya, ini untuk mencari varian atau yang menunjukkan resiko portofolio dengan menggunakan model indeks tunggal. Jelas ya? Nah ini nggak ada contohnya teman-teman. Nanti coba materi yang tadi itu teman-teman aplikasikan untuk menyelesaikan soal latihan yang ini gitu. Ada 2 soal ini teman-teman. Yang pertama itu ada data saham ABC. Ini teman-teman disuruh mencari expected return, varian dan covarian untuk masing-masing saham A dan B. Nanti kalau covarian berarti antara AB, AC gitu ya. Kemudian BC gitu ya. Jadi ada 4 ya. 4 hubungan antara saham AB, AC, kemudian BC, apalagi kemudian AC gitu ya, AB, AC, kemudian BC gitu, berarti ada 3 ini. Nah yang kedua, coba aplikasikan materi tentang ini ya, return yang diharapkan dan resiko dari portofolio. Nah ini untuk menjawab yang nomor 2. Silakan teman-teman bisa diskusikan dengan satu kelompoknya, nanti kerjakan. Kalau misalkan ada kesusahan, silakan teman-teman bisa tanya ke saya melalui WhatsApp group. Gitu aja ya untuk materi di pertemuan kali ini saya cukupkan. Semoga materinya bermanfaat untuk teman-teman semua. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.